Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zainal Sampeng Gembara, Waketum 1 Bidang OKK DPP Porsa. Dalam hal ini saya ingin menyampaikan beberapa hal, yaitu yang pertama kepada seluruh pengurus DPW dan DPC di seluruh Indonesia agar bisa membantu mensukseskan program dari DPP Porsa, yaitu program Porsa Basic Training, di mana ini diadakan untuk proses kategorisasi di seluruh wilayah Indonesia. Sebentar lagi kita akan melakukan kegiatan Porsa Basic Training, ya. Jadi sekali lagi bahwa ini kita adakan untuk melakukan proses kategorisasi, di mana kategorisasi ini untuk melakukan wilayah di masing-masing wilayah, karena nanti untuk melakukan atau untuk kepesertaan musyawarah wilayah tersebut itu diikuti oleh pengurus DPC nanti, ya. Nah, pengurus DPC ini haruslah pengurus yang punya legalitas. Nah, legalitas inilah nanti yang mempunyai SK dan juga mempunyai KTA. Nah, penting rasanya kita mengadakan program ini dalam rangka melakukan legalitas tersebut. Ya, mungkin terakhir, tidak panjang lebar, tidak memperpanjang kalam kami. Terakhir saya sampaikan kepada teman-teman, selamat melakukan kegiatan Porsa Basic Training. Mudah-mudahan ya Porsa ke depan akan semakin keren, sesuai dengan moto kita yang terbaru, Porsa semakin keren, dalam rangka membentuk apa ya, Porsa yang beriman, bertakwa, berakhlakul karimah, dan juga ini yang paling penting juga berloyalitas, ya. Sambutan dari kami demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Porsa. Porsa semakin keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Porsa sekalian di seluruh tanah air, bahkan luar negeri? Alhamdulillah, kembali saya Kuswanto, Ketua Umum DPP Porsa dari penghujung Jakarta, Muara Angke. Saya ingin menyapa untuk sahabat Porsa seluruh Indonesia, mudah-mudahan sehat selalu. Wabil khusus kepada para ketua DPC seluruh Indonesia, saya mengingatkan dan mengajak, mari kita laksanakan Porsa Basic Training, Forbitren, kepada seluruh anggota Porsa di wilayah masing-masing, baik yang sudah tercatat maupun yang masih di luar struktur. Mari kita rangkul semua. Tidak ada lagi perpecahan, tidak ada lagi yang misah-misah gitu ya. Semuanya kita rangkul melalui Porsa Basic Training. Ini sebagai langkah awal kita untuk konsolidasi dan menuju KTA-nisasi yang baru, KTA-nisasi nasional untuk tertib administrasi organisasi. Oke, jadi saya ingin menegaskan kembali lagi sebagaimana apa yang menjadi arahan dari Ketua Dewan Pertimbangan, bahwa Porsa ke depan harus memiliki kualitas yang baik secara individu maupun secara keorganisasian. Oleh karena itu, ya, Porsa ke depan tidaklah lagi menjadi penting itu kuantitas. Kuantitas. Banyaknya itu tidak menjadi penting. Yang penting adalah kualitas. Jadi itu yang ditekankan oleh sang idola kita, Ketua Dewan Pertimbangan Porsa. Oleh karena itu, maka salah satu sarana ataupun wadah untuk membuat Porsa semakin berkualitas adalah melalui training-training yang akan dilakukan oleh DPP kepada seluruh anggota Porsa. Nah, sebagai basicnya atau training dasarnya adalah Forbitren, Porsa Basic Training. Forbitren ini merupakan training dasar bagi seluruh anggota Porsa tanpa terkecuali yang ingin mendapatkan KTA dan bergabung dalam kegiatan Porsa. Isinya apa? Forbitren ini isinya adalah pemahaman tentang iman, takwa, akhlak. Kemudian pemahaman tentang keorganisasian Porsa dan pemahaman tentang Roma Irama dan Soneta itu sendiri.
Jadi 3 pilar pemahaman dasar yang harus dipenuhi atau dikuasai oleh anggota Forsa. Itu basic, sangat basic. Oleh karena itu wajib bagi seluruh anggota. Ya, nanti setelah mengikuti basic training Forsa ini, maka ke depan insya Allah akan ada lanjutan training ya yang lebih kepada materi-materi untuk mengupgrade individu maupun keorganisasian. Misalnya tentang tata cara berorganisasi, tentang tata cara berkomunikasi, tata cara sidang, TCB, manajemen konflik dan lain sebagainya. Itu nanti untuk lanjutannya, training lanjutannya. Tetapi kalau untuk basic yang anggota sekarang adalah basic Forsa basic training ini, dan ini salah satu syarat untuk mendapatkan KTA. Jadi KTA yang ada sekarang yang sudah dimiliki itu akan kita perbaharui KTA-nya. Nanti KTA yang baru akan dijelaskan lebih lanjut oleh Waketum 1 bidang OKK Bang Zainal secara fisik, secara aturan mainnya dan lain sebagainya. Jadi pada hari ini saya ingin menyampaikan secara poin bahwa Forbitren menjadi penting bagi kita semua sebagai sarana untuk pertama mengupgrade informasi pengetahuan kita tentang iman, takwa, akhlak, loyalitas, dan satu lagi yang paling penting adalah tentang niat berorganisasi sendiri, niat berorganisasi di Forsa itu sendiri. Ya, ini akan kita upgrade. Maka nanti di akhir acara Forbitren ini kita akan baca ikrar bersama. Ikrar sebagai anggota Forsa. Nanti di akhir setelah Forbitren. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Forbitren ini akan dilakukan secara berjenjang. Hari ini kick off perdana dibuat oleh DPP secara virtual. Pesertanya adalah DPW dan DPC, khususnya KSB. Nanti yang peserta hari ini silakan mengikuti kegiatan ini dan memasukkan ke dalam otak ya, sehingga nanti bisa kemudian menjadi pemateri pada saat Forbitren di tingkat bawahnya, di tingkat anggota. Jadi DPW nanti setelah ini bikin Forbitren untuk tingkat anggota. DPC bikin Forbitren untuk tingkat anggota. Materinya nanti materi yang akan diberikan hari ini dan akan kita berikan secara soft copy-nya ke masing-masing. Jadi nanti anggota semua yang ada di wilayah DP dan DPC harus juga dibuatkan Forbitren dengan pemateri atau narasumbernya bisa yang dilakukan oleh sahabat-sahabat yang ikut Forbitren hari ini. Ya, jadi katakanlah ini sebagai TOT, Training of Trainer, ya pada hari ini. Jadi bersiap ketika sudah dapat materi, kemudian masukkan ke dalam otak, diingatkan, diamalkan, kemudian ditularkan kepada anggota semua. Itu sebagai sarana Forbitren. Nanti administrasinya akan disiapkan oleh kesekretariatan. Ya, bagaimana cara SOP untuk membuat Forbitren di tingkat DPO dan DPC. Nah, itu yang paling penting yang ingin saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi kick off yang kita berdoa bersama, awal yang baik untuk Forsa, dan dari Forbitren kemudian ke KTA, dari KTA ke persyaratan untuk Muswil Munas. Muswil dan Muscap tadi disampaikan oleh Waketum sebagai panitia secara nasional. Jadi saya berharap pada rekan-rekan semua, seluruh anggota Forsa, mari kita ikuti Forbitren ini dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kesadaran sebagai kewajiban kita berorganisasi di Forsa, dan mudah-mudahan sahabat semua bisa kemudian menularkan apa yang didapat pada hari ini untuk disampaikan kepada seluruh anggota yang ada di wilayah masing-masing. Insya Allah siap begitu ya. Insya Allah siap ya. Insya Allah. Baik, dengan demikian maka kegiatan Forbitren perdana secara virtual yang dilaksanakan oleh DPP Forsa pada hari ini saya nyatakan dengan ucapan basmalah dinyatakan resmi dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Forsa Semakin keren. Forsa keren. Semakin keren. Forsa keren. Semakin keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.
Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ya? Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Yang saya hormati para pimpinan di Pensel Ramadan Soneta, baik dari penasehat maupun pembina, kemudian juga jajaran pengurus dari Pensel Ramadan Soneta, ketua umum, sekjen, dan bendahara umum, dan seluruh wakil-wakil ketua. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita berkumpul dalam rangka memperkuat kembali pertama jalinan silaturahim dan juga terkait dengan kecintaan kita kepada Sang Raja dan juga Soneta. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di hari ini mendapatkan rahmat dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, ada 5. Yang pertama, apa yang disampaikan oleh Ketua Umum kita di saat Munas Porsa yang lalu, bahwa anggota Porsa harus beriman. Konteks beriman dalam konteks bernegara, berbangsa dan bernegara itu sesuai dengan Pancasila, sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, bagi kita yang beragama Islam, maka konteks beriman itu, kalau dalam konteks ada konteks istilah, ada konteks syar'i. Nah, kedua konteks ini pada dasarnya adalah bagi teman-teman anggota Porsa harus memiliki sebuah keimanan yang kuat. Artinya, anggota Porsa harus memiliki keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. At-tasdiq. Nah, kemudian di dalam hadis Nabi, konteks tentang keimanan sebagaimana disampaikan oleh baginda Nabi di dalam kitab agama Islam, ada rukun Islam yang ke-6, rukun Islam yang 6, yaitu pertama yakin akan adanya Allah, adanya para malaikat, sampai nanti yang terakhir qada dan qadar. Jadi konteks kita ini orang-orang yang beriman adalah orang yang punya keyakinan tidak ada Tuhan selain Allah. Kemudian orang yang meyakini bahwasanya malaikat-malaikat yang diciptakan oleh Allah itu adalah semuanya makhluk Allah. Kemudian berkeyakinan bahwa semua kitab-kitab suci yang diturunkan oleh Allah di dalam Al-Quran, baik Injil maupun Taurat, nah itu semua harus diyakini bahwa Injil dan Taurat yang pada saat itu diturunkan oleh Allah kepada para nabi-nabi, maka kita harus meyakini bahwa itu adalah kalamullah. Nah, kita sekarang pada Al-Quran. Nah, kemudian juga intinya adalah keyakinan kita kepada Allah. Ya, konteks satu yang beriman akan diimplementasikan pada konteks yang kedua, yaitu pertama beriman, yang kedua bertakwa. Nah, apa yang maksudnya dalam konteks bertakwa? Imtithalul awamir wa ijtinabun nawahi, yaitu konteks bertakwa adalah menjalankan semua apa yang diperintahkan oleh Allah, Tuhan yang Maha Esa, Jadi, kalau orang tidak akan pernah memiliki rasa ketakwaan kalau tidak punya iman. Iman adalah fondasi dasar keyakinan kita bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, maka akan terwujud pada konteks yang kedua, yaitu konteks bertakwa. Apa bertakwa itu? Menjalankan semua apa yang diperintahkan oleh Allah. Bagi kita yang beriman, bagi kita yang beragama Islam, laksanakan semua perintah Allah. Ya, seperti ada di dalam rukun Islam yang kelima, membaca syahadat, kemudian sholat, kemudian puasa di bulan suci Ramadan, mengeluarkan zakat, pergi haji bila mampu. Bagi yang di luar umat Islam, mereka menjalankan syariat, menjalankan perintah dari agama mereka masing-masing. Nah, konteksnya saya berbicara dalam konteks keislaman. Orang yang bertakwa adalah orang yang menjalankan seluruh apa yang diperintahkan oleh Allah dan dijauhi seperti apa yang dilarang oleh Allah. Gambaran yang terindah kalau kita mau membaca surah An-Nur. Di dalam surah An-Nur itu jelas semua.
Jadi kalau di dalam Al-Quran itu ada surah Al-Mu'minun, setelah surah Al-Mu'minun ada surah namanya An-Nur, setelah surah An-Nur ada surah Al-Furqan. Di situ menjadi sebuah gambaran. Orang yang beriman An-Nur, orang yang beriman Al-Mu'minun, itu akan ada nur cahaya, yaitu An-Nur, surah An-Nur. Nanti diperjelaskan semua di dalam surah An-Nur. Maka konteks yang kedua, setelah kita beriman, kita wajib bertakwa. Apalah artinya sebuah nilai keimanan, yakin kepada Allah. Bagi kita yang beragama Islam, yakin kepada Allah, tetapi tidak menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Justru malah jauh dari Allah. Nah, ini yang dipertanyakan dari sebuah nilai keimanan. Kalau iman sudah tertanam dalam diri kita, maka akan melahirkan yang kedua, yaitu ketakwaan. Makanya beriman, bertakwa. Kalau sudah beriman dan bertakwa, maka akan melahirkan yang ketiga, berakhlak. Tidak akan pernah muncul nilai akhlak manusia kalau tidak didasari dengan ketakwaan. Bagaimana ketakwaan itu akan muncul? Kalau semua itu didasari dengan keimanan. Maka tiga hal ini, kalau kita urutkan, ini saling terkait. Tidak akan pernah mungkin orang itu akan memiliki akhlak kalau dia tidak bertakwa, menjalankan perintah Allah atau menjauhi segala macam larangan Allah. Tidak akan pernah melahirkan akhlak. Kadang-kadang kita bisa menilai ada orang yang memiliki akhlak, ada orang yang tidak memiliki akhlak. Lihat saja, kalau orang yang memiliki akhlak, pasti dia orang yang menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Kalau orang itu tidak memiliki akhlak, maka coba lihat, pasti biasanya orang tersebut tidak pernah menjalankan perintah Allah, justru banyak melanggar apa yang diperintahkan oleh Allah dan banyak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Maka beriman, bertakwa, dan berakhlak. Nah, akhlak dalam konsep kita yang beragama Islam, yang pertama ada akhlakul karimah, ada akhlakul amah, ada akhlakul sayyi'ah atau akhlakul madmumah. Akhlakul karimah adalah berbuat baik kepada orang yang tidak baik kepada kita. Akhlakul karimah itu berbuat baik kepada orang yang tidak berbuat baik. Ada orang jahat kepada kita, ada orang yang sering mencaci kita, tapi kita tetap berbuat baik kepada dia. Akhlak kita namanya akhlakul karimah. Ada akhlak yang kedua namanya akhlakul amah, yaitu akhlak yang umum. Ada orang baik, kita baik. Ada orang sopan, kita sopan. Ada orang yang melakukan banyak jasa kepada kita. Kita berjasa. Itu namanya akhlakul amah. Umum, standar. Ada yang buruk, yaitu akhlakul sayyi'ah atau akhlakul madmumah. Yaitu akhlak yang tidak baik. Orang baik dengan kita, tetapi kita tidak melakukan kebaikan kepada dia. Itu namanya akhlakul sayyi'ah atau akhlakul madmumah. Nah, kemudian dari tiga akhlak yang dalam konsep besar, ada akhlakul karimah, ada akhlakul amah, ada akhlakul sayyi'ah atau akhlakul madmumah. Maka terbagi lagi menjadi tiga, yaitu akhlak kepada Allah, akhlak kepada manusia, ada akhlak kepada alam semesta. Akhlak kepada Allah, yaitu satu, tidak menyekutukan Allah. Yang dua, akhlak kepada Allah, menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Kemudian ada akhlak, namanya akhlakul insaniyah, akhlak kepada manusia. Ya, berbuat baik, bersopan santun, namanya akhlak kepada manusia. Kemudian yang ketiga, akhlak kepada alam semesta. Tidak hanya kita berbuat baik hanya kepada Allah, kepada manusia, tetapi juga kepada alam semesta. Bagaimanapun, ketika Allah menciptakan manusia di bumi ini, Allah sudah mengatakan ya bahwa Allah ingin menciptakan khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah ingin menjadikan khalifah. Bagaimana seorang khalifah ini tidak memiliki akhlak terhadap alam semesta? Apa contohnya akhlak kepada alam semesta? Tidak merusak, tidak mengganggu ekosistem, ya, membuat bagaimanakah ya ekosistem, kemudian alam semesta ini menjadi baik buat alam itu sendiri, ataupun baik buat manusia, atau baik untuk keseluruhannya.
maka bagi kita nih anggota Porsa, secara global ya menjadikan kualitas teman-teman yang berada di Trans Ramadan Soneta harus pertama kali tanamkan keimanan, tanamkan keyakinan bahwa kita adalah makhluk, ada Sang Khalik yang menciptakan kita, dan pada dasarnya semua akan kembali kepada Allah. Tanamkan keimanan. Ketika keimanan sudah tertanam dalam diri kita, maka akan melahirkan yang kedua, yaitu ketakwaan. Bagaimana orang bisa bertakwa kalau tidak punya keimanan? Keimanan yang paling berat adalah mempercayai sesuatu yang tidak tampak. Kalau sesuatu yang tidak tampak sudah dia yakini, apalagi yang tampak. Maka ketika keimanan sudah ada dalam diri kita, teman-teman Porsa, pasti akan melahirkan yang kedua, yaitu ketakwaan. Kalau takwa sudah ada dalam diri kita, otomatis yang ketiga akhlak. Akhlak akan berjalan. Ya, berakhlak, akhlak pasti akan mengikuti. Sebab sehebat-hebatnya manusia, setinggi-tingginya manusia, kalau tidak memiliki akhlak, maka rendah, baik di hadapan Allah, juga di hadapan manusia. Maka kesempatan yang baik ini di waktu yang singkat, insya Allah nanti materi akan menyusul. Ya, yang pertama, tanamkan keimanan. Kalau iman sudah bertanam, maka akan melahirkan yang kedua, ketakwaan. Kalau iman dan takwa sudah ada di dalam diri kita, akan ikut, akan menghiasi, akan selalu berada dalam diri kita, yaitu akhlakun karimah, berakhlak. Nah, nanti ketika sudah kita memiliki tiga hal ini, maka akan muncul, yaitu loyalitas kita. Ya, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Konsep dari loyalitas ketaatan kita. Baik taat kita kepada Allah, taat kita kepada Rasulullah, dan taat kita kepada orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi, yaitu sang raja kita Roma di Ramadan Soneta. Kemudian yang kelima, kita akan melahirkan network jaringan. Karena apa? Kalau kita saling bersilaturahim, kalau iman sudah tertanam, takwa sudah ada dalam diri kita, akhlak menghiasi kehidupan kita, maka akan muncul loyalitas. Kalau loyalitas sudah ada, network atau jaringan kemanapun pasti akan lebih gampang, mudah, dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah Porsa. Porsa sendiri bisa kita bagi dua. Ya. Yang pertama adalah istilah. Ya, yang kedua kemudian apa itu Porsa. Secara istilah, Porsa pertama kali nama itu ditemukan oleh Mbak Debbie, ya, pembina kita, ya, Dewan Pengawas, ya, Mbak Debbie Peramasari. Beliau pada saat itu mempunyai ide agar nama fans Roma itu namanya FO artinya Fans of Roma. Kemudian kami bertemu, kita sempurnakan menjadi Roma and Soneta. Nah, kemudian saya beralasan pada saat itu bahwa kalau FO ya, untuk, ya, atau kepada, gitu ya. Tapi kalau Forza dia bisa berarti sebagai spirit atau semangat. Sehingga kalau kita bahasa Itali, kita sering mengenal ada Forza Juventus, Forza Itali. Nah, itu bahasa Itali. Forza artinya adalah spirit. Nah, kemudian mengapa menggunakan? Karena pertama karena mudah dibaca, ya, mudah diingat, mudah dibaca, dan juga punya makna. Kemudian kapan lahirnya Forza? Forza lahir pada hari Kamis, tanggal 4 April 2013. Saya ulang, Kamis 4 April 2013. Oleh karena itu setiap tanggal 4 April kita secara individu di masing-masing DPC, DPW, dan DPP mengadakan ulang tahun, ya, ulang tahun Forza pada 4 April 2013. Nah, tentang peringatan ini ada beberapa pendapat, ya. Ada yang selalu memperingati tanggal 4 April sebagai hari ulang tahun Forza, tapi DPC, DPW itu juga ada yang memperingati ulang tahun berdirinya DPW, ulang tahun berdirinya DPC.
pada tahap awal itu, pada awal-awal katakanlah 5 tahun pertama kami memimpin itu kita tidak larang ya. Mengapa? Karena itu adalah bentuk euforia kebahagiaan dibentuknya DPW, DPJ di masing-masing daerah. Nah, karena itu kita tidak melarang sejauh memang itu positif dan mampu untuk membangkitkan semangat teman-teman di daerah untuk mendirikan, membesarkan Forsa. Nah, kalau di kemudian hari ada ide-ide supaya itu dijadikan satu saja, yaitu ulang tahunnya Forsa, itu monggo. Tapi yang penting bahwa semangatnya itu adalah semangat kemandirian di masing-masing cabang, wilayah maupun dari pimpinan pusat. Tidak masalah. Kemudian yang kedua, yang berikutnya, Forsa pada saat lahirnya ya itu merupakan suatu organisasi fusi ya. Jadi berdirinya dia merupakan kumpulan atau bersatunya beberapa organisasi fans Rhoma Irama. Pada saat itu ada Soneta Fans Club Indonesia atau FFCI, di mana salah satu ketuanya adalah saya sendiri, di samping juga Bang Endang Zulfikar almarhum. Kemudian ada Soneta Fans Club atau Soneta atau SFC, di mana ketuanya adalah Mas Bang Mulyani Asa ya, salah satu di antaranya. Kemudian ada Romania, Bang Polisi. Kemudian juga ada ABRI, anak buah Rhoma Irama. Di dalamnya antaranya ada Bang Asep Rafisa dan sebagainya. Satu lagi Soneta Mania, yaitu pimpinan oleh Bang Nur, yang tetapi beliau tidak mau disebut organisasi fan, tapi dia menyebut sebagai media, tidak masalah. Tetapi pada intinya, esensinya adalah bahwa lahirnya Forsa itu adalah kekuatan dari semua fans yang telah eksis, gitu ya. Jadi oleh karena itu kita pada saat itu juga kuat bahwa semua fans itu bergabung pada Forsa, karena itu tidak wajar atau tidak pantas kalau ada mendirikan organisasi fans, karena di ADART Forsa sudah jelas bahwa Forsa satu-satunya fans yang diakui oleh Rhoma Irama. Kemudian siapa aja pendirinya? Ya sebenarnya kalau kita ingat 4 April 2013 itu, ini saya nggak bisa nampilkan gambar ya, tapi nggak apa-apa, nanti dilihat aja di PowerPoint-nya ya. Di sana ada wajahnya, Bang Jainal ya, Bang Jainal DKI, kemudian Mas Jiwo Jawa Tengah, ada Nur Sulsel ya, kemudian di situ ada Bang Asep Rawisa juga ya, kelihatan di gambar ini. Pada saat itu kita berkumpul di kediaman Mbak Debbie di Kebon Baru. Di sana kita melakukan ikrar berdirinya Forsa. Nah, pada saat Forsa berdiri, kita belum punya pengurus. Jadi tidak ada ketua, tidak ada sekretaris. Yang ada hanya organisasi saja. Nah, kemudian pada saat itu kita rapat, para senior-senior membentuk satu gagasan. Oleh karena itu kita akan membuat organisasi yang besar dan kita akan menjadi organisasi kemasyarakatan. Karena itu kita bikin secara pelan-pelan tetapi pasti. Pelan-pelan itu apa? Pertama kita pada saat itu membentuk formatur ya. Jadi pengertian formatur begini. Kalau biasanya formatur itu muncul pada saat Munas ya, atau selesai Muswil. Ini tidak. Formatur dibentuk karena kita tidak tahu siapa yang menjadikan ketua sementara, ya, ketua sementara atau ketua panitia Munas ya. Jadi oleh karena itu kita memohon kepada Bang Haji Rhoma Irama agar menunjuk sejumlah tokoh fans dari berbagai daerah yang mewakili daerahnya untuk bersedia menjadi formatur. Nah, kemudian ditunjuklah formatur, di dalamnya ada saya dari Jawa Timur, Pak Saifuddin Latif dari Sumatera Selatan, Pak Jiwo dari Jawa Tengah, Bang Indra dari Pulau Riau, Bang Darmin dari DKI, Bang Zainal Abidin dari DKI, Nuryani dari Sulawesi Selatan, Bunda Muryati Gayo dari Aceh Darussalam, Mustaman dari Papua,
Hubi Ali dari Jawa Timur, Siti Aisyah dari Kalimantan Timur, Bang Yan Budiana Jawa Barat, dan beberapa nama lain ya, karena nama-nama ini belakangan ini tidak aktif ya. Tetapi pada intinya mereka ini kemudian berapat ya, mereka berapat pada tanggal November 2013. Jadi kalau berdirinya Forsa tadi 4 April 2013, rapat formatur itu adalah November 2013 pada tahun yang sama. Kemudian baru dilaksanakan ya setelah membentuk formatur tadi, formatur rapat, putusan rapat adalah satu, membentuk panitia Munas ya. Ketuanya Bang Jainal ya, seingat saya ya, betul. Kemudian yang kedua, menyiapkan draft tentang ADART pada saat itu ya. Maksudnya supaya nanti di Munas dibahasnya sudah tinggal pembahasan point to point dan lebih cepat gitu ya. Kemudian yang ketiga, menyusun draft program kerja dan rekomendasi. Nah, maka kemudian selesai itu kita langsung melaksanakan Munas ya. Oh, sorry sebentar. Pada saat itu juga ada selah ya, ada pertemuan di Surabaya ya. Pada saat itu ada konser soneta menjelang pemilu ya. Jadi pada saat itu memang sangat dibutuhkan kehadiran Forsa atau untuk mendukung Roma. Waktu itu keliling Jawa Timur di beberapa titik begitu. Maka kita mengadakan pertemuan di Jawa Timur sebelum Munas ini ya, masih raker. Dan raker ini juga dalam rangka untuk memantapkan pelaksanaan Munas ya. Oke, Munas dilaksanakan pada Oktober 2014 ya. Oktober 2014. Nah, kemudian setelah selesai Munas, kebetulan saya yang ditugaskan menjadi ketua umum, kita menyusun pengurus dan kemudian dilantik dikukuhkan oleh Roma Irama pada Februari 2005. Records. Jadi karena itu pada saat periode yang kemarin itu adalah periode 2015-2020. Jadi artinya walaupun Munasnya 2013 tapi pelantikannya 2015. Jadi karena itu start dari kepengurusan mulai 2015. Adapun yang sekarang ini Munasnya dilaksanakan Desember 2021 ya, agak mundur karena faktor Covid dan pengukuhannya dilaksanakan 2021 ya, Desember kemarin. Nah, sehingga kalau dihitung dari 5 tahun ya, dia akan berakhir 2025 atau 2026 ya, 5 tahun. Baik, kemudian tugas formatur sudah, kemudian Munas sudah, keputusan Munas ya sudah banyak yang paham lah ya. Pada intinya Munas pertama itu telah mengesahkan ADART Forsa, memilih ketua umum, menyetujui rekomendasi dan menyetujui program kerja. Ya, apa aja program kerja diantaranya adalah membentuk DPW dan DPC seluruh Indonesia. Dan alhamdulillah bisa sampai 5 tahun dapat terbentuk sebanyak 23 DPW. Kemudian setelah itu tugas yang besar yang kedua adalah mendaftarkan mendaftarkan Forsa sebagai ormas resmi di Kementerian Dalam Negeri. Alhamdulillah berhasil. Dan ini penting karena melalui SKT, surat keterangan terdaftar ini, DPP, DPW, dan PC dapat segera mendaftarkan keormasan Forsa di masing-masing Kesbangpol provinsi, kabupaten, dan kota. Ya, mengapa penting? Karena kalau kita sudah terdaftar di Kesbangpol masing-masing daerah itu, maka kita akan diakui di pemerintah daerah itu kita sebagai ormas yang diakui oleh pemerintah, sehingga misalnya akan ada pembinaan oleh dinas-dinas terkait, maka kita akan dapat kesempatan. Seandainya juga ada dana hibah misalnya ya, untuk pembinaan kesenian, pembinaan generasi muda, pembinaan agama, dan sebagainya, maka dana itu dapat kita akses kalau kita sudah terdaftar sebagai organisasi di Kesbangpol masing-masing daerah. Nah, ini menjadi tugas
kita bersama teman-teman DPP DPC untuk segera mendaftarkan ini. Dan di antaranya DPC ya, juga sudah ada yang telah mendapatkan dana pembinaan ini ya. Di antaranya adalah Jawa Tengah ya, salah satu kota di Jawa Tengah. Dan nanti boleh cerita ya yang sudah punya pengalaman. Kemudian fungsi Forsa. Fungsinya Forsa pertama adalah Forsa merupakan wadah penggemar Rhoma Irama, ya, satu-satunya wadah penggemar Rhoma Irama. Yang kedua adalah fungsi Forsa adalah mewadahi seluruh fans dari beraneka ragam suku, bangsa, budaya, golongan. Ya, artinya untuk semua agama, ya, termasuk juga yang terbaru, yang terupdate adalah dari DPW Provinsi Banten. Itu telah berhasil merekrut teman-teman atau anggota dari warga beragama Hindu. Forsa berkedudukan di Jakarta. Visi Forsa terciptanya akhlak yang mulia dan ukhuwah Islamiyah antar fans Rhoma Irama dan soneta sebagai bentuk pengamalan lagu, lirik, karya Rhoma Irama dan soneta serta dan aturan perundangan yang berlaku. Jadi visinya adalah terciptanya akhlak yang mulia ya, sebagai tadi disampaikan oleh Pak Kiai Anas Kurdi bahwa Forsa harus berakhlakul karimah. Kemudian misi Forsa adalah mendukung Rhoma Irama dan soneta dalam dakwah menegakkan amar ma'ruf nahi. Dalam dakwah ya, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Pada masa kemarin ya, katakanlah ada juga ya anggota Forsa tidak mau mendukung, ada yang seperti itu. Dan itu jelas melakukan pelanggaran. Nah, kalau sudah jelas misalnya ya, BW ditugasi untuk mengirimkan yang akan diacarakan di Indosiar ya, maka dia tidak boleh menolak ya. Kalau menolak itu namanya tidak mendukung ya, karena kan Rhoma sudah tahu akan konser di TV dan harus hadir. Itu konsekuensi daripada kita menjadi anggota Forsa adalah mendukung Rhoma Irama. Kemudian yang kedua adalah menjaga karya Rhoma Irama dan soneta dari pembajakan. Sering terjadi, apakah itu kita harus menjaga ya, bagaimana caranya kita melaporkan. Kemudian yang ketiga adalah melestarikan dan memasyarakatkan karya Rhoma Irama dan soneta agar dapat dipelajari dan diwariskan kepada generasi penerus. Nah, tugas kita di daerah, di mana banyak penggemar kita itu di daerah yang ingin tahu tentang lagu ini. Nah, karena itu bagian warga atau fans Rhoma Irama koleksi, mulai dari koleksi film, koleksi kaset, koleksi video yang ada dari Banyuwangi, DPC Kabupaten adalah salah satu kolektor yang menurut saya kolektor piringan hitamnya banyak ya di Indonesia yang saya tahu. Selain Steinberger dari Surabaya, DPC Surabaya, dia juga punya koleksi yang luar biasa banyak, piringan hitam maupun kaset. Nah, ini menjadi bagian menarik karena banyak sekali anggota Forsa itu yang tidak mengetahui berapa jumlah lagu dan koleksi yang dia miliki. Terakhir ya, obsesi ya. Sebenarnya apa yang kita obsesikan ya? Pada saat saya bersama teman-teman ini mendirikan Forsa, itu sebenarnya belum punya obsesi yang terlalu tinggi. Yang kita inginkan hanyalah bahwa Rhoma Irama ini adalah seorang tokoh besar di Indonesia ini. Dan mungkin kalau kita bisa sejajarkan dengan Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan, kedua beliau itu telah berhasil mendirikan berbagai lembaga, dan lembaga ini sampai saat ini menjadi monumental yang sangat penting bagi Indonesia. Nah, tetapi ketika saya melihat Rhoma Irama, itu juga memiliki kekayaan ilmu yang sama. Beliau punya jumlah lagu, kaset, piringan hitam, mungkin karyanya lebih dari 1.000 lagu.
dan separuh diantaranya, ya katakanlah kita sebut 500-600, itu semua merasuk di hati masyarakat. Artinya, kalau itu kita bandingkan dengan bukunya para kiai, bukunya para profesor, yang juga berjasa kepada Indonesia, menurut saya, Rhoma Irama juga adalah manusia yang berjasa di Indonesia dalam hal berdakwah. Oleh karena itu, Rhoma harus disupport. Nah, bagaimana mensupportnya? Saya pada saat itu agak kesulitan. Bagaimana Bang Haji? Saya bicara dengan Bang Haji. Ya kalau gitu kita bentuk mencarikan orang-orang, mencarikan teman-teman yang sehaluan, katakanlah kita bikin pondok pesantren terbuka, gitu semacam begitu ya. Jadi Forza ini saya anggap sebagai seperti pondok pesantren terbuka, di mana masing-masing daerah punya santri, dan Dewan Pimpinan Pusat ada di Jakarta, di provinsi ada Dewan Pimpinan Wilayah, dan mereka adalah santri-santri top yang mengumpulkan segenap penggemar hebat di masing-masing daerahnya, dan pada akhirnya benar ya, dalam waktu setahun, 2 tahun, 3 tahun, dan 5 tahun terakhir ini kita akhirnya menemukan tokoh-tokoh hebat-hebat yang kelak akan menjadi tenaga di mana Rhoma membutuhkan. Ya, kita katakanlah misalnya kita telah lahir Dr. Saifuddin Latif, seorang dokter yang spesialis tentang lirik-lirik lagu Rhoma Irama. Di Bali kita menemukan Pak Khairul Anam Bafix, ya, yang dalam tanda petik juga baru kita temukan, ya, seorang yang melatar belakangi ahli musik tentang musik klasik. Ternyata beliau adalah penggemar Rhoma Irama dan memiliki kedalaman ilmu sama dengan dalamnya karya-karya Rhoma itu ada di Bang Anam, ya. Saya tidak bermaksud melebihkan, tetapi kita semua kagum dengan apa yang beliau lakukan, termasuk yang pada akhirnya beliau melahirkan Mars Forza yang telah diresmikan di Munas kemarin. Nah, kita juga menemukan banyak sekali, termasuk Pak Ketua Umum kita, Bang Kuswanto, ada Bang Ranu, dan sebagainya. Pada akhirnya kita menemukan puluhan, ratusan kader-kader luar biasa di pusat maupun di daerah, dan inilah yang disebut dengan muridnya, santrinya Rhoma Irama. Karena itu saya bangga pada hari ini semua DPC telah berkumpul di sini menjadi kader-kadernya Rhoma Irama, dan mari kita bersama membantu Rhoma Irama dalam dakwah dan amar ma'ruf nahi munkar. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Forza. Baik, terima kasih. Saya sampaikan kepada yang terhormat di sini hadir, Pak Ketum, Sekjen, Bendara, juga Waketum, dan seluruh jajaran di pimpinan DPP, juga Ketua DPW dan Ketua DPC yang berkesempatan hadir pada kegiatan yang saya menilai ini luar biasa sekali, ya. Dan salam hormat kami dari Palembang, Sumatera Selatan. Saat ini mungkin di waktu Indonesia bagian timur tengah sudah maghrib, ya, bahkan lewat maghrib, ya. Di sini juga sebentar lagi mungkin di wilayah Palembang gitu. Baik, saya akan memanfaatkan waktu yang diberikan ke saya kurang lebih 15 menit, tapi saya tidak akan makainya, nggak akan sampai 15 menit karena waktu juga, ya gitu. Sangat kita muliakan bersama Pak Kiai Haji Anas Kurdi yang tadi sudah menyampaikan materinya yang luar biasa tentang iman dan takwa, dan sahabat saya Mas Surya Aga menyampaikan tentang Forza, dan saya diminta untuk memberikan materi pendalaman tentang Rhoma Irama dan Soneta Group itu. Mungkin pilihan ini didasari karena saya pernah menulis disertasi tentang Rhoma Irama dengan judul Nilai-nilai Pendidikan dalam lirik lagu dangdut karya Rhoma Irama, suatu pendekatan hermeneutika dan semiotika. Mungkin salah satu itu dasarnya. Namun ingin saya sampaikan di sini bahwa saya tahu kalau tentang Rhoma Irama, tentang soneta, semuanya sudah memahami itu, sudah sangat paham karena literasi tentang Rhoma Irama itu sangat mudah dicari di Google, ya, sangat mudah dicari di jejak digitalnya. Ketik Rhoma Irama sudah keluar semua tentang profil dan apa. Jadi saya tidak akan membahas kapan lahirnya, itu enggak. Semuanya saya kira sudah paham dan tahu itu. Tapi yang paling penting adalah
apa dan bagaimana sikap kita sebagai Forsa, sebagai fans Rhoma Irama tentang 3 dimensi aktivitas Rhoma Irama yang saat ini dari dulu dan sampai sekarang digelutinya. Apa itu kapasitas beliau sebagai seorang mubalik, kapasitas beliau sebagai seorang seniman, dan kapasitas beliau sebagai seorang politikus ini. Jadi 3 dimensi aktivitas Rhoma Irama ini nggak bisa dilepas. Rhoma Irama ya ada di tiga jalur itu gitu. Nah ini tadi juga sedikit disinggung juga oleh narasumber sebelumnya gitu. Apa kemudian sikap kita gitu? Karena kita kemarin banyak menemukan ya. Oke, sebelum ke situ ya. Kenapa yang kemudian di ADRT yang baru itu kemudian muncul namanya Dewan Pertimbangan, gitu. Dewan Pertimbangan yang diketuai oleh Pak Haji Rhoma Irama gitu. Sebab Forsa ini membawa nama Rhoma Irama gitu. Jadi nggak bisa dilepas begitu saja gitu. Nggak bisa lepasnya. Harus tetap ada intervensi dari Rhoma Irama. Oleh karena itu Rhoma Irama diberikan tempat tertinggi, mempunyai hak veto ketika ada hal-hal yang sangat urgent sekali. Rhoma Irama bersikap, mengambil sikap dan lain sebagainya. Kemarin juga menjelang Munas 2 juga ada perdebatan yang panjang. Rhoma Irama kemudian mengeluarkan fatwa dan itu dipakai bersama. Itulah tujuan kita berforsa ini, menjadi bagian dari forsa ini. Sami'na wa ata'na. Apa yang dilakukan, yang diperbuat, yang menjadi kebijakan garis perjuangan Rhoma Irama, Forsa harus loyalitas mengikuti apapun yang digariskan oleh Rhoma Irama. Di tahun-tahun yang lalu, di tahun-tahun politik itu sangat terlihat sekali. Ketika Rhoma Irama mengambil sikap untuk bagaimana perjuangan politiknya begitu. Terus bagaimana kita Forsa ini? Gitu. Ini menjadi penting ya. Bagaimana kita Forsa ini? Gitu. Kita sadar ya bahwa fan Rhoma Irama itu bukan didominasi hanya kalangan Muslim saja, di Hindu, di Buddha, di Kristen, di Katolik, di Konghucu itu ada fansnya Rhoma Irama, gitu loh. Di seluruh partai juga ada fansnya Rhoma Irama. Oleh karena itu Forsa ini terbuka untuk siapapun, mulai tukang becak, mulai rektor, mulai semuanya punya hak untuk menjadi fansnya Rhoma Irama. Nah, oleh karena itu, ketika Rhoma mengambil sikap jalur politik umpamanya gitu. Bagaimana sikap kita Forsa? Seandainya gitu. Ini pandangan saya. Jadi seandainya kemudian kita tidak setuju dengan sikap politik. Ada Forsa nggak setuju karena dia ada di partai sana gitu. Ada di partai A, ada di partai B, bla. Tapi Rhoma Irama kemudian ada di jalur perjuangan seperti apa sikapnya? Paling tidak kita sebagai fansnya Rhoma Irama kita diam gitu. Tidak kemudian berkicau apa di medsos di apa dan itu berseberangan dengan perjuangan Rhoma Irama itu saya kira nggak tepat gitu. Jadi artinya dalam konteks sami'na wa ata'na tentu dalam garis-garis dalam konteks tertentu kita tidak bisa full mengikuti apa yang menjadi garis Rhoma Irama ya karena itu tadi Forsa ini kompleks gitu. Bukan hanya segaris saja bergaris-garis dari hitam hijau kuning semuanya ada bagian dari Forsa itu. Tetapi ketika Rhoma Irama sudah menyatakan perjuangan ke A, ke B, ke C dan itu tidak tidak sesuai, tidak pas dengan baju kita diam, tidak usah kemudian melakukan aktivitas yang berseberangan dengan pilihan politik Rhoma Irama dan lain sebagainya. Nah, saya kira itu beberapa hal yang harus sebagai dasar kita masuk Forsa ini. Jadi bukan kita senang sama Rhoma, ngefans sama Rhoma itu juga harus total dalam artian sami'na wa ata'na. Apapun yang digariskan Rhoma Irama kita siap mengikuti itu. Seandainya ada yang tidak sesuai, tidak pasti itu kita diam, tidak kemudian ikut di medsos menyerang dari status tulisan statement kita itu kemudian berseberangan dan itu sangat tidak elok sekali gitu. Seorang Forsa kemudian berseberangan keras dengan Rhoma dan itu ditampakkan di publik seperti itu. Kemudian tentang soneta gitu. Itu Rhoma Iramanya. Nah, sekarang soneta yang menjadi penting, soneta ini saya memilah menjadi 2 bagian gitu ya. Menjadi 2 bagian bahwa soneta periode awal sampai tahun 11 Desember 1970. Itu bentuk soneta itu ya. Kemudian ada kelahiran The Sound of Muslim, The Voice of Muslim 13 Oktober 1973. Nah, saya menemukan ya dalam penelitian saya menemukan ada pergeseran yang luar biasa ya antara soneta di dekade
69 atau 70 ya, lahirnya Soneta 11 Desember 70 itu sampai 73 itu. Dengan 73 sampai ke sini itu beda sekali lirik-lirik yang dibuat seorang Rhoma Irama ketika menyampaikan the son of Muslim itu. Disitulah ada hijrah sesungguhnya. Disitulah sejatinya Rhoma Irama itu sudah membuat peradaban baru pada dunia musik Indonesia. Rhoma Irama sering mengatakan bahwa bermusik itu identik dengan tidak sholat, identik dengan mabuk-mabukan segala macam ya. Tapi Rhoma Irama sanggup menjawab itu bahwa bermusik itu ya sholat, bermusik itu ya puasa, bermusik itu ialah bisa memberikan pesan-pesan edukasi kepada masyarakat. Dan itu yang saya teliti, dan beberapa lirik yang saya jadikan sampling itu ternyata banyak yang memang orang itu bisa berubah ketika mendengarkan lagu Rhoma Irama gitu. Ini dalam penelitian saya menemukan ada seorang SMA saat itu, cewek dia, kemudian dengarkan lagu La Ilaha Illallah, itu saya wawancarai, orangnya masih ada sekarang, itu bisa pindah agama, padahal dia fanatik Katolik saat itu, yaitu fanatik Katolik, sampai perpindahan masuk Islam itu dilatar belakangi dengan lagu La Ilaha Illallah itu, dan dia sampai ngumpet-ngumpet, wah panjang ceritanya, keren kalau dengar ceritanya itu, dan ini benar, ini fakta, diakui itu. Jadi kekuatan the power of music itu luar biasa digariskan oleh Rhoma Irama. Itulah yang saya katakan dalam disertasi saya. Jadi namanya disertasi itu ada penemuan baru gitu ya. Jadi kalau William Frederick mengatakan bahwa Rhoma Irama itu merevolusi musik dangdut, dan Andrew Whittrop bahwa Rhoma Irama itu membawa apakah itu, saya menemukan dalam penelitian saya bahwa Rhoma Irama sudah mampu membawa peradaban baru pada dunia musik gitu. Oleh karena itu saya mencontohkan kemarin itu ada 3 hal paling tidak yang bisa dijadikan pijakan di situ yang sudah dilakukan Rhoma Irama dan Soneta untuk memenuhi syarat bahwa Soneta dan Rhoma Irama sudah membawa peradaban baru pada dunia musik gitu. Yang pertama ada kebaikan, yang kedua ada kebenaran, yang pertama kebenaran, yang kedua ada kebaikan, dan yang ketiga ada keindahan seperti itu. Dan 3 akumulasi inilah yang kemudian menjadikan penemuan dari tulisan saya, penelitian saya bahwa ini luar biasa, tidak semua pemusik, tidak semua seniman, tidak semua legenda di dunia ini yang bisa membawa perubahan peradaban baru pada dunia musik ini gitu. Sampai saya sudah menulis itu ada ratusan ya, benar ratusan orang yang kemudian sudah menulis baik tingkat skripsi, tingkat tesis, sampai tingkat disertasi. Nah, kalau disertasi baru ada 1 Mas Aka gitu, itu disertasi. Nah ini baru ada yang kedua lagi dari pimpinan Fahmi Tamami ini, Pak Kiai Haji Firdaus Termuzi, itu tentang menulis tentang Rhoma Irama juga disertasinya gitu. Sekarang sedang berjalan dan berlangsung. Jadi luar biasa, sebuah karya musik bisa sampai masuk ke kampus, bisa sampai ditulis di level tesis dan disertasi, itu luar biasa. Tidak semua legend bisa seperti itu. Berbanggalah kita kemudian mengidolakan seorang sosok Rhoma Irama yang sanggup menginspirasi, sanggup memotivasi, sanggup mengantarkan orang untuk menjadi seorang magister, sanggup mengantarkan orang untuk menjadi seorang doktor. Itu hanya Rhoma Irama yang punya kemampuan seperti itu. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf atas segala penyampaian, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian yang saudari tadi dengan kesabarannya mengikuti materi-materi di Forbitren. Jadi saya merasa bangga atas kesediaan rekan-rekan untuk sahabat semua untuk mengikuti materi yang ada di Forbitren. Jadi demikianlah kira-kira yang harus dipahami secara dasar oleh sahabat Forsa sekalian sebagai anggota Forsa, ya, dari mulai yang berkaitan dengan iman, takwa dan akhlak, kemudian pengetahuan umum, keforsaan, sejarah, ya, kapan berdiri dan lain sebagainya, sampai sejarah dan juga riwayat dari Rhoma Irama dan Soneta sendiri.
yang memang kita kagumi dan kita idolakan. Nah, mudah-mudahan dari 3 materi itu menjadi bekal informasi basic atau standar yang harus kita punyai dari kita sebagai anggota Forsa, sehingga ketika ada pertanyaan di luar ya yang memang membutuhkan informasi dari khalayak umum tentang bagaimana apa itu Forsa, bagaimana Roma Irama, apa itu Soneta Group, itu kita semua bisa jawab. Sebagai anggota Forsa kita semua bisa jawab. Nah, dengan pemahaman itu maka secara organisasi saya bisa menyatakan atau kita semua bisa mengatakan bahwa salah satu syarat untuk menjadi anggota Forsa dengan mengikuti Forsa Basic Training ini sudah terpenuhi. Alhamdulillah. Jadi sampaikan kepada Alhamdulillah. Jadi saya sampaikan kepada semua sahabat yang join Orbit Train ini, saya pastikan nanti melalui sekretariat itu sudah terrecord datanya dan berhak ya untuk mendapatkan KTA Forsa versi baru. Setuju? Alhamdulillah. Setuju. Alhamdulillah. Siap baru. Oke, ya. Namun sebelum itu, mari sama-sama kita berikrar dan berjanji sebagai anggota Forsa untuk berikrar dan berjanji dengan mengikuti apa yang saya ucapkan. Setuju? Setuju. Janji dan ikrar anggota Forsa. Janji dan ikrar Forsa. Kami sebagai anggota Forsa. Sebagai anggota Forsa dengan penuh rasa tanggung jawab. Sepenuh hati. Janji dan berikrar. Satu. Kami akan beriman dan bertakwa. Kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan menjalankan perintahnya. Dan menjauhi larangannya. Dua, kami akan mengedepankan akhlakul karimah. Ya ulang, akhlakul karimah dalam setiap kita. Tiga, kami akan mempertahankan dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 dan Undang-Undang Dasar 45 secara murni dan konsekuen. Bahwa kami akan mendedikasikan diri untuk kemajuan dan perkembangan Forsa. Lima, bahwa kami akan melaksanakan kewajiban
sebagai anggota Forsa untuk mewujudkan visi dan misi organisasi Forsa. Visi dan misi organisasi Forsa. 6. Bahwa kami akan taat dan patuh pada Roma Irama, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, serta pimpinan Forsa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Makin keren. Forsa keren. Warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin doa penutup pada Kyai Anas, waktu dipersilakan. Teman-teman dimut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umul Quran Suratul Fatihah. Pertama kita doakan untuk sang raja kita, Roma Irama dan seluruh soneta. Mudah-mudahan dan kita juga anggota Forsa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala semua apa yang kita niatkan, kita programkan semuanya mendapatkan kemudahan dan kelancaran dari Allah Subhanahu wa taala. La hadhihi niyyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iya, kena muka ya, kena sepangan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma bihaqqil Fatihah bisirril Fatihah bi karamatil Fatihah. Allahumma ja'al jam'ana hadha ya Allah jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dina tafarruqan ma'suma. Yassir lana umurana wassahhil maqasidana waqti hawaijana. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Bi fadlika da'wahum amin. Wa akhir da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Demikian tadi doa oleh yang disampaikan oleh Ketua Dewan Penasehat Forsa. Dan sekali lagi terima kasih kepada sahabat semua atas kehadirannya pada Zoom meeting kali ini. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa akan segera bertemu kembali dalam waktu dan gelombang yang sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.